Jokowi dan Luhut adalah musuh rakyat Indonesia. Luhut terus saja bersikap arogan, sombong, sok paling kuasa dan selalu merendahkan pejabat lain. Demi membela Jokowi sang pengkhianat bangsa dan negara, Luhut selalu main ancam kepada siapa saja yang berani bertentangan dengan Jokowi dan dirinya. Luhut salah besar. Jokowi itu antek Cina dan jongos oligarki Taipan. Kepada rakyat sendiri, justru selalu menindas, mengeksploitasi, dan menghisap darah rakyat. Jokowi sama sekali tidak punya kebaikan sedikit pun kepada rakyat. Jika ada program untuk rakyat, yang kebagian hanya rakyat minoritas dan kepentingan Cina dan oligarki Taipan justru yang lebih diutamakan. Silakan sebut satu saja program Jokowi yang murni untuk kebaikan rakyat kecil selain melanjutkan program presiden sebelumnya. Baru-baru ini Luhut sangat murka dengan Menkyu yang baru, Purbaya Yudisadewa, karena gebrakan-gebrakannya yang membela rakyat dengan akan memberantas para koruptor, mafia dan pejabat bajingan. Luhut mengancam Purbaya bahwa bulan madunya sudah berakhir. Mungkin maksudnya tidak bisa lagi leluasa membuat kebijakan yang diinginkan rakyat dan disetujui Prabowo. Mungkin Luhut masih menganggap Jokowi sebagai presidennya dan Luhut adalah the real presidennya. Merasa lebih berkuasa dari Prabowo dan Purbaya, Luhut terus saja main bentak dan ancam. Secara yuridis formal, Luhut itu yang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi, berada di bawah presiden dan di bawah atau minimal selevel dengan Purbaya. Luhut tidak punya wewenang mengatur Purbaya. Apalagi program-program Purbaya tidak harus dilaporkan ke Luhut, tapi kepada Presiden Prabowo sebagai pembantu presiden. Terlepas dari benar atau salah ancaman Luhut kepada Purbaya, Luhut ditenggarai sebagai buzzer Jokowi, kaki tangan Cina dan jongos oligarki. Dengan demikian Luhut dan Jokowi adalah sama-sama musuh rakyat. Purbaya tak perlu mendengarkan Luhut, apalagi gentar. Selama program Purbaya untuk kepentingan rakyat, memberantas para pejabat bajingan dan korup, rakyat akan selalu membackup setiap kebijakannya. Sikap kerasnya Luhut tidak perlu digubris, karena pertama, saat ini yang jadi presiden adalah Prabowo, bukan Jokowi. Maka hanya Prabowo yang berhak mengatur dan menegur atas setiap kebijakannya. Kedua, Luhut diduga sebagai diehard Jokowi yang merupakan kepanjangan tangan Cina dan oligarki Taipan. Ketiga, Luhut diduga diberi tugas untuk melindungi para mafia, bandar judi, offline dan online, menutupi berbagai kejahatan Jokowi dan keluarganya, para koruptor kelas kakap, dan para perampok sumber daya alam Indonesia, baik hutan, pasir, tambang, kekayaan laut, dan lain-lain. Keempat, setelah Jokowi sudah terpojok dan menemui jalan buntu dalam mempertahankan ijazah palsunya, Jokowi akhirnya menugaskan Luhut untuk melakukan pembelaan, tapi rakyat sudah tidak percaya lagi. Kelima, sebagai pertahanan terakhir Jokowi, keluarganya dan juga kepentingan para oligarki Taipan, Luhut mencoba menyerang dengan nada intimidasi terhadap setiap orang yang berlawanan dengan Jokowi. Sepertinya Luhut harus dikasih pelajaran, biar tidak terlalu sombong dan arogan. Karena saat ini bukan lagi era Jokowi yang selalu menipu rakyat. Prabowo sesuai dengan sumpahnya akan membela dan berjuang bersama rakyat. Pelajaran terbaik bagi Luhut adalah, pertama, segera depak dari pemerintahan Prabowo karena hanya akan jadi musuh dalam selimut. Kedua, segera proses hukum atas tindakannya yang menyalahgunakan wewenang, korupsi dan menipu rakyat dengan program vaksinnya. Ketiga, segera sita semua harta hasil korupsi, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Jika Jokowi dan Luhut sebagai musuh rakyat Indonesia bisa diproses hukum, insya Allah negara akan segera bangkit dan maju.